Hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola Weekly Video Game Week ke-32, di mana episode kali ini kita akan bahas highest lowest dari para admin, dan Game Week 31 review dan berdasarkan attacking, defending stats, dan tentunya para playernya juga. Kita akan bahas captaincy option. Nah, untuk episode kali ini kita akan mungkin membahas lebih banyak karena apa? Karena dua admin di S3 Bola sudah mengaktifkan wildcard-nya. Dan tentunya pasti pilihannya banyak macamnya ya dan beda-beda. Jadi kita akan bahas lebih dalam di wildcard guys. Oke, untuk Q&A kalian tetap bisa tanyakan di Twitter kita, nanti kita langsung balas. Oke, sebelum mulai kita ada announcement dulu bahwa Game Week 32 deadline di tanggal 17 April subuh, jam 12:30 ya, 12:30 subuh ya. Nah, di sini juga ada Liga di S3 Boli di bulan Maret. Reminder buat S3 Boli, ini adalah bulan terakhir untuk kita mencari MOTM, Manager of the Month. Jadi untuk teman-teman, good luck. Yang pakai chip silahkan dipakai semuanya untuk menjadi MOTM di S3 Boli. Oke. Ada harapan nggak kita? Kita masih ada harapan nggak sih berempat? Kayaknya enggak ya. Ini last dulu chance buat bulan untuk ini kita saya jadi MOTM di liga sendiri. Oke, sebelum mulai pembahasan, kita ada update untuk information bahwa ada 2 fixture nanti yang akan tanding FA Cup, betul ya? Yaitu Chelsea City dan Leicester versus Southampton, ya betul ya? Dan di mana mereka FA Cup-nya tandingnya setelah deadline Game Week 30, betul ya? Jadi kita setelah deadline Game Week 32, ya, FA ada Cup, FA Cup dulu, baru FA Cup, baru FPL-nya. Oke, baru Premier League. Jadi ada kemungkinan player dari 4 tim ini cedera di FA Cup, cedera. Dan jadi nggak bisa main gitu ya. Oke, jadi harap cemas teman-teman. Oke, next. Dallasnya disiapkan lagi Dallas gitu buat masuk lagi auto sub lagi. Oke. Congratulations Zo. The highest Game Week 31, 68 poin. Sekarang udah masuk lagi ke top 1M, top 1 juta. Gimana Zo? Ini sesuai prediksi lo Zo? Iya dong, kan udah di ya. 2 gol ya. Mantep banget nih kayaknya nih. Masukin udah punya Lacazette udah lama ya soalnya, baru berbuah sekarang ya. Iya. Nggak punya Kane, nggak punya Salah, ya. Nggak punya Lingard. Nggak punya Lingard. Nggak punya Bruno. Nggak punya Bruno tapi bisa. Nggak punya Dallas. Tapi untung dong nggak punya Dallas, untung. Zo, lo ada transfer Madison kan? Tiba-tiba ada Madison-nya nggak main tuh. Di bawah juga. Iya. Jadi Bamford tapi untungnya Bamfordnya naik. Bamford masuk. Bamfordnya 4 poin ya. Lumayan. Iya, ya. 0 loh. Betul 0 ya. 0 semua. Di saat orang-orang benchnya 30 poin gitu, 20 poin gitu ya. Zo, ini 0. Berarti efisien ya Zo ya? Enggak juga. Oke aja. 0 tuh bisa berarti lu manage tim lu bagus banget sehingga memang poinnya semua masuk starting 11, atau memang squad lu 15-15-nya jelek semua, jadi memang 0. Kebetulan sekarang bagus nih starting 11-nya. Oke deh, kalau gitu kita coba cek the lowest-nya adalah Evan, 31 poin. Ini ramai banget kayaknya kalau kita lihat Evan dan Zo ini saling susul ya. Kemarin pangkas 30 poin, sekarang pangkas lagi 30 poin. Bedanya sekarang tinggal 10 poin, Van. Lu 18-22, masih di atas Zo. Gimana nih? Masih jauh juga ranknya. Lowest 31 poin. Dallas di ujung tuh, Van. Ya, siapa yang di dunia ini mikir kalau Leeds yang bakal menang lawan City? Secara logika pasti Anda masukkan ke dalam sub itu Dallas. Yang paling depan siapa? Nggak mungkin Dallas dong, pasti Adams dong ya. Soton lawan West Brom. Di CL-nya tiba-tiba cedera ya, jadi auto sub ke Adams gitu. Buat gua ini game week kemarin tuh ya, gini, kalau banyak perdebatan FPL tuh skill atau luck gitu ya. Dallas ini salah satu contoh kombinasi dua-duanya. Karena buat lu dapet Dallas itu, kalau sampai sekarang lu belum pernah punya Dallas kan terlambat ya. Tapi banyak yang nggak jual Dallas, kenapa? Karena nanti game week 34, 35 ada fixture swing lagi. Jadi kalau dijual jangan sekarang, nanti mau lagi dapet itu kan
ada pemikiran tertentu ya, tapi lawan City kita bench dulu. Itu contoh skill ber-FPL gitu ya. Tapi tiba-tiba minggu ini tuh DCL gak main. Ruben Dias tumben udah lama nggak cadangan jadi cadangan. Yeah. De Bruyne nggak main sama sekali. Jadi banyak yang harus auto sub ya. Dan banyak yang auto sub. Kalau lu Dallasnya bisa masuk gitu ya. Unsur lucknya. Buat dapat clean sheet dari semenjak dibeli sampai sekarang tidak ada itu namanya clean sheet. Udah double Chelsea padahal ya Fani. Dapatnya ya, tapi gitu lah. Ini menunjukkan kalau FPL skill butuh, tapi kalau cuma skill doang juga, gue rasa the most skillful manager di dunia juga Mark Southern gitu ya, nggak pernah menang karena ya butuh luck juga. Butuh lucknya untuk ke satunya gitu ya. Oke. Penuh ya. Game week ini. Kapten gue aja itu lihat Jota harusnya ASI 1 tidak dimasukkan, tidak ada sama sekali. Cuma gue nggak ngerti kenapa Jota nggak ASI sih. Memang tidak luck aja. Itu memang nggak ada hoki. Unlucky. Kalau kapten gue sukses, seenggaknya kapten gue 8 poin lah gitu ya. Ya, gue 44 poin gara-gara Ken Blank. 40-50 masih oke lah. 30 poin bro. Nangis. Lu berapa pen? Gue 54. Gue masih naik terus. Gue tuh udah 4 game. 27, 28, 29, 30, 31. Gue udah 5 game week. Naik terus ranking gue. Tapi tipis. Poin gue tambah jauh dari top 10k. Aneh kan ya? Ranking gue naik terus. Tapi selisih poin gue ke 10.000 makin jauh. Itu yang tadi Evan bilang. Tenang, ranking sama Zo masih jauh. Tapi sebenarnya ranking jauh itu mungkin kita lihatnya harusnya poin deh. Karena poin Evan sama Zo cuma beda 10 poin. Satu minggu Zo punya Lacazette gitu ya, dan Evan nggak punya, kesusul Evan tuh udah. Ya. Jadi beda tim kita. Iya. Sama sih gue juga sih. Perlu dilihat ya. Sekarang udah kelempar ke 100.000 lebih, 117 ribuan. Ya, oke. Oke, kita coba lihat bagaimana awful-nya game week kemarin. Ada tim defensive stats di mana Manchester City dengan XGC paling kecil kebobolan 2 gol. Dimana ini benar-benar cuman golnya, attempt-nya hanya 2 kali, shoot on target hanya 2 kali, dan dua-duanya gol ya. Dan nggak di dalam kotak penalti loh. Makanya XG-nya kecil kan. Iya. Dadak jadi Ruben Neves. Sama Chelsea juga. XGC-nya hanya 0,38, shoot on target 1 kali, dan langsung gol. Jadi ya Chelsea, City, gua rasa ya ini unlucky-nya ya. Leicester kebobolan 3 dari XG di bawah 1. Lawan itu Lingard. Tapi lagi-lagi ya. Ini pentingnya. Gini, kadang orang bilang wah stats tuh nggak kepake gitu ya, atau gimana. Bukan nggak kepake sih, mungkin nggak ngerti aja statsnya gimana gitu. Kayak ini expected goals itu dilihat dari posisi shoot. Dia nggak ngelihat yang nge-shoot siapa. Dia nggak ngelihat back-nya ada di mana, kipernya ada di mana. Gol Lingard kemarin, lihat nggak gol kedua Lingard yang gawangnya udah kosong. Itu buat gue XG-nya gede itu. Itu kayaknya Evan atau Tony nendang juga masuk gitu. Betul kan? Tapi XG itu kecil. Kenapa? Karena jaraknya masih lumayan jauh dari kotak penalti kan. Ya ada kiper nggak kehitung sama dia. Jadi Leicester itu XG-nya kayak kecil, tapi sebenarnya nggak sebagus itu pertahanannya. Lihat big chance-nya kena 2 ya, kebobolan 3 dari 2 big chance-nya lebih masuk akal. Itulah kalau ngelihat stats. Jadi sebelum mengindahkan stats gitu ya, mungkin konteksnya stats itu apa perlu ngerti juga sih. Betul. Dan kalau begitu takutnya kita jadi salah kaprah gitu ya. Contoh kayak WBA gitu ya. Dia XGC-nya 1,6, goal conceded-nya 0. Wow, banget gitu ya defense-nya. Padahal kalau kita lihat ini goal attempt-nya itu 14 kali gitu. Itu berarti tandanya bukan pertahanannya bagus gitu. Tapi dari 14 goal attempts, cuma 1 yang big chance. Betul. Itu tuh penaltinya si James Ward-Prowse. 8 in the box. Itu tuh penaltinya James Ward-Prowse lagi. Iya. Nggak masuk. Tapi nggak masuk. Penalti nggak masuk ya. Itu contoh-contoto kalau ngelihat stats nggak bisa cuma 1 doang ya. Kita memang perlu combine beberapa untuk dapat info. Oke. Kaptenin JWP tuh. Penalti. Harusnya ada sih, cuman kasihan juga. Siapa tahu kayak kemarin ya, penalti JWP. Oke, attacking guys. Chelsea memimpin
paling atas dengan XG-nya 3,13, 23 shot, 9 on target. Ini lumayan ya, banyak banget ya. Tapi kita lihat di sini tidak ada kontribusi dari Werner, Ziyech, yang dulunya wow. Jadi somehow Pulisic back on the field ya. Ada Kai Havertz juga yang sekarang jadi posisinya di striker. Tapi gue nggak tahu ya itu false nine atau bukan ya. Karena kayak ganti-gantian sama kayak Pulisic itu sih. Ya. Plus si Havertz ini mulai ketular Werner sih, inget gue. Dia kemarin bikin gol sih. Tapi itu ada 6 big chance Chelsea, 3-nya tuh dia. Dan 3-3-nya gak masuk. Jadi mungkin apa ya, virusnya sudah mulai menyebar di squad Chelsea apa gimana? Ya. Tapi ujungnya bikin gol juga si Havertz ini walaupun bukan big chance. Ya. Oke, kita lihat ada West Brom. Nah ini I don't know, gue rasa either memang West Brom sekarang attacking-nya lagi bagus atau memang Southampton-nya yang sekarang lagi menurun ya. Ini dua-duanya sih, karena kalau dibilang Southampton-nya lagi menurun doang, minggu lalu West Brom menang juga lawan Chelsea 5-2. Ya walaupun itu kita bisa bilang ada 10 orang ya. Aneh gitu ya, tapi ya nggak semua tim yang 10 orang bisa menang bisa nyetak 5 gol ke gawang Chelsea juga kan. Ini udah masuk periode selama satu musim di mana menuju akhir musim tuh udah mulai tim-tim yang menuju degradasi kok malah jadi menang. Ya West Brom tuh menang karena di gol Chelsea. Efek Sam Allardyce aja ini mah. Semua tim yang mau degradasi kalau beli Sam Allardyce jadi pelatih pasti lolos. Nah. Jadi lolos gitu ya. Terus Newcastle tuh minggu lalu lawan Spurs 2-2, minggu ini lawan Burnley menang 2-1 dari ketinggalan 1-0. Iya. Kapan lagi Newcastle dari posisi ketinggalan jadi posisi menang? Itu kayaknya jarang banget gua denger di ini kan. Terus yang gua agak greget ya, itu paling bawah Leeds. Gue mau nahan Bamford tuh makin apa ya? Di bawah Sheffield loh. Ya kita tahu kan dia itu lawan City kan. Ya kita ngomong gitu. Nah yang gue menarik adalah Everton sebenarnya. Tidak adanya di CL itu gimana ya? Nggak ada final produknya gitu. Ya. Atau yang ini gue gak nonton. Finishing gitu. Nah dibilang nggak ada final produk pun 4 match terakhir nggak ngaruh sama sekali ada di CL juga. Semuanya balik lagi ke Rica. Jadi buat gue pribadi ya buang aja sekarang di CL. Oke, coba kita lihat ke playernya di mana ini ada XG paling tinggi ada Pulisic. Oh ya, tadi juga Liverpool kita udah lihat back on track lagi ya. Untuk attackingnya dia ada di atas lagi nih sekarang. Nah, ini ada Salah dengan XG 1,14. Congratulations yang buat nahan Salah. Sudah berbuah. Again. Ada Matheus Pereira. Ini kita bisa lihat lah ya anomali player ini udah 2 game week. Matheus Pereira bukan 2 game week loh, Ton. Oh iya? Ini juga ya yang kayak gini tuh nggak kedetek ya, gue lagi buka nih. Matheus Pereira itu coba menurut lu ya udah berapa double digit musim ini Matheus Pereira? 4? 6. Iya, 4. Pernah 10 poin, pernah 15 poin, pernah 13 poin, pernah 21 poin. Itu termasuk wah banget ya untuk pemain harga segitu. 2-1 waktu kemarin lawan Chelsea kan? Iya, 2-1 pasti lawan kemarin. I see. Itu apa ya? Ya pemain-pemain kayak gini yang banyak yang nggak nyadar gitu. Ada yang nyadar, wah beli dari game week 1, dari game week 3, game week 4, ya percuma. gitu. Ya perlu tepat juga waktunya. Ya. Kemarin tuh nggak ada nama dia nih apa ya? Ya, gini. Kemarin West Brom lawan Southampton itu kayaknya salah satu rekor deh. Karena 11 starting West Brom semuanya return. Gak ada yang gak return. Total FPL poin satu tim satu pertandingan 79 dari satu tim West Brom doang. Wow. Kipernya nahan penalti, semua backnya clean sheet, dapat bonus, semua attacking player-nya ada sumbangsi di attacking return. Kemarin semuanya return loh. I see. Tapi kita bisa lihat ini mungkin top 10 player yang ownership-nya gede mungkin hanya Salah ya. Sisanya kayaknya kita bisa let's say less than 5% overall. Makanya average-nya kecil kemarin. Kan average-nya mungkin berapa sih? Cuma 40-an ya? 41 karena Bruno blank, Kane blank. Ya. Vardy blank. Oke, kalau begitu kita lanjut aja. Captain selection langsung.
Karena nanti kita akan bahas banyak di World Cup selection ya. Gimana Pak? Apa yang kita bisa bahas? Oke, itu ada 4 fixtures yang biasa gue target ya. Ada Tottenham ini 1 away, 1 home-nya lawan Everton dan Southampton. Double game week ya guys ya. Double game week ya, jangan lupa. Terus West Ham lawan Newcastle, MU lawan Burnley, dan Liverpool lawan Leeds. Oke. Biasa kita lihat defense-nya dulu yang payah yang mana. Nah, kalaupun Tottenham itu gak double game week tapi single game week dan lawannya Southampton, ternyata Southampton ini dari 4 tim yang diincar nih, Newcastle, Burnley, Leeds, Southampton itu XGC-nya paling jelek, big chance conceded-nya paling banyak, goals conceded-nya paling banyak, kebobolan 12 dalam 4 game week terakhir. Jadi, terus ini nih, Southampton itu kan baru ganti kiper ya, dari Alex McCarthy jadi Fraser Forster ya. Ya. Sebenarnya kan harapannya ganti kiper tuh biar membaik. Tapi ya. Buat gue sendiri yang nonton Southampton ya, dan statistik ini juga menunjukkan hal yang sama ya, expected goals conceded-nya di bawah 8, 7,8, tapi kebobolannya 12. Si Fraser Forster ini hampir nggak pernah save sama sekali loh yang gue lihat. Gitu, jadi apa ya, walaupun Tottenham single game week, udah jelas tim yang pertahanannya paling parah tuh si Southampton. Ini Tottenhamnya double game week lagi. Menambah alasan gitu ya. Menambah alasan. Dan Everton tuh kemarin waktu lawan Brighton, Yerry Mina-nya cedera. Jadi dia nggak bisa pakai Yerry Mina di next match. Terus Pickford balik. Nah, gue gak tau Pickford balik ini bagus apa jelek ya, tapi Pickford tuh akan main lagi besok. Ya. Kalau dilihat di situ, si Everton nih XGC-nya lumayan, big chance conceded-nya lumayan, tapi bukan yang terbaik banget. Dan kalaupun dia big chance-nya bagus, itu karena 4 lawan terakhir dia tuh Brighton, Crystal Palace, Burnley. Jadi ya mungkin lah, itu memang bikin expected goals-nya bagus ya. Sebagai yang punya Digne, gue gak tau kalian punya Digne apa enggak ya. Tahu lah, bohong gitu Everton tuh. Mau XGC bagus, mau gol conceded bagus, poin Digne mah kecil terus. Iya bener-bener penting. Punya kan lu kan? Itu salah satu investasi yang gue bilang nggak return. Meskipun dia kemarin clean sheet ya, gue bilang itu nggak return sih. Karena harga dia tuh mahal banget gitu, 6,1. Iya. Dan lawan Burnley dan lawan Crystal Palace kebobolan gol kan waktu kita. Iya. Jadi kayak gue harusnya invest dari sejak game 26 harusnya bisa return clean sheet 3 kali gitu. Ini baru kemarin. Dari berapa? Dari 26? Dari 26 tuh. Kan double game week kan Everton kan? Iya, 26 lah. 26 bagus tuh. 26 bagus lah dia 14 poin 27, 28, 29 ngapain dia? 29 blank, 30 juga 1 poin sih. Cuma 2 poin dari 3 game week terakhir ya. Gimana makanya harganya 6,1 loh. 6,2 sekarang udah naik, Pak. Oh iya, naik kemarin ini. Sebagai kita yang punya Digne, pede gak kalau kapten striker, top score, pengen masuk Euro, sekarang jadi golden boot paling depan gitu ya. Penalty taker di timnya, ngelawan Digne nih. Plus lawan Southampton lagi. Jadi buat gue, ini Kane, ini musim apa? Musimnya Kane ya sekarang ya? Ini tuh game week 29 diulang gak sih? Kapten lu tuh Kane. Ya. Cuma kalau di game 29, lu bisa ide gila kapten orang lain. Karena, gini, lu bisa ide gila kapten orang lain karena orang lainnya itu fixtures-nya bagus. Ada yang kaptenin Trossard karena kemarin Newcastle-nya baru kalah terus kan? Ya. Ada yang kaptenin Lingard karena Arsenal-nya habis lagi bagus. Arsenal-nya yang salah, iya. Dan Kane-nya lawan Villa yang Martinez-nya lagi bagus, single game week. Ya. Game week ini lu sebenarnya itu gak karena Tottenham-nya lawan Digne, timnya Digne dan Pickford dan Southampton double game week. Olsen. Nah, Pickford sembuh katanya tahun. Jadi ya sama aja lah, mau Olsen mau Pickford, kalau kata gue segitu aja lah. Dan double game week. Jadi buat saran gue ya, kalau lu punya Kane, kalau lu punya Son, lebih baik kita nggak usah aneh-aneh. Sekarang kalau kita lihat playernya punya last 4 match nih, itu di bawah ada last 4 match ya. Expected goals involvement diurutin, Kane itu nomor 2 paling banyak. Oke. Iheanacho kita bisa tahu lah ya, ini last 4 match memang lagi bagus ya Leicester-nya ya. Bagus. Sebenarnya Leicester-nya nggak bagus sih. Iheanacho-nya ini somehow di akhir sama Vardy ya. Setuju. Tapi gini, Iheanacho ini
setelah deadline, tadi kata Tony bilang FA Cup tanding dulu. Oke. Ada Gue sih resiko khawatir ya. gitu ya. Jangan kalau sampai cedera di sana atau gimana kan ngaco ya, bahaya ya. Oke. Nah, terus lihat Kane tuh ya. Yang gue senang dari Kane sekarang adalah dia makin maruk. Maruk itu apa? Makin egois. Kalau awal musim banyak banget dia passing ke Son passing ke dia tuker-tukeran gitu ya. Coba lihat makin sini ya. Kane 4 pertandingan terakhir chance created 0. Feeling gue ini tuh udah mulai ada di kepala dia nih. Selisih gol gue sama match tuh Lingard atau memang dari timnya ya, dari timnya memang mendukung dia untuk jadi Golden Boot gitu kan. Last 4 match itu Son ada nggak? Son tuh cedera berapa week? Sonnya baru balik itu kalau nggak salah. Last 4 match. Kalau last 4 match itu Son sebelum injury juga dimasukin. Last 4 match Son itu chance created-nya 9 kalau nggak salah. Iya. Well, shot-nya cuma 4. Sekarang sebenarnya kita bisa lihat sih, kalau dari Kane sendiri, ya lu sekarang the most assist, the most goal, lu udah kayak musimnya lu nggak sih? Sudah saatnya tim lu membantu gitu kan? Well, selain Kane, the option apa? Oke, kalau lu mau agak, kalau kayak lu kayak Zo gitu yang mau kapten Sanchez, gitu ya, pokoknya mau kaptennya aneh-aneh gitu. Lingard lawan Newcastle. Newcastle ini dari game week 28 ya, dari game 28 ya, lawan Aston Villa kebobolan. 29 lawan Brighton kebobolan 3. 30 kebobolan 2. Kemarin lawan Burnley kebobolan lagi 1. Minggu depan bakal lawan Lingard. The load. Ya. Kalau Matej Vydra aja bisa ngebobol Newcastle ya, kenapa Lingard nggak bisa? Antonio nggak ada soalnya ya. Antonio nggak ada. Di depan cuma ditaruh Bowen. Nah iya, awalnya gue mikir nih kalau Antonio nggak ada, emang cara main West Ham berubah nggak gitu ya? Nggak ada yang hold the ball. Buat informasi kalian nih, Antonio tuh cedera saat West Ham menang 3-2 lawan Wolves. Itu di situ Lingard bikin 1 gol di menit awal, menit berapa belas gitu. Setelah itu Antonio cedera menit 30. Dari menit 30 sampai beres, Lingard tuh nggak nge-shot 1 kali pun. Jadi gue pikir oke, dengan 1 gol 1 assist. Iya, 1 gol, golnya tuh sebelum Antonio keluar. Setelah Antonio keluar, nggak sama sekali. Gue pikir wah ini Lingard apa nih, tanda-tanda apa gimana? Tapi kan sampelnya kecil ya, cuma 60 menit pertandingan. Dan kemarin ternyata sudah dibuktikan gitu ya. Nah, kemarin lawan Leicester, menurut gua cara mainnya beda banget si Leicester nih. Dari pressingnya. West Ham atau Leicester-nya? West Ham. Okay. Ini yang di stats mungkin nggak selengkap itu ya, nggak bisa dilihat ya, lo harus nonton ya. Tapi waktu ada Antonio, pressingnya West Ham tuh tinggi. Si Antonio-nya nge-press back lawan ya. Kan back juga takut ya kalau didatengin orang segede Antonio begitu kan ya. Terus si Lingard tuh udah siap-siap buat cut passing line-nya. Tapi kemarin lawan Leicester yang gue lihat, mereka tuh nggak pressing dari depan. Si Bowen tuh nggak sehebat si Antonio nekennya. Mereka biarin si lawan itu bolanya sampai tengah. I see. Cuma si Leicester ini kemarin banyak sering Iheanacho jemput bola. Madison kemarin nggak ada yang main, siapa ya? Perez gitu jemput bola. Nah, begitu si IMF atau si center forward yang mundurnya ini ngambil bola, mereka pressingnya barengan. Sebelumnya tuh mereka nggak usah pressing barengan karena Antonio tuh bisa lari cepat, stamina lumayan gitu ya. Kemarin pressingnya barengan. Lo kalau lihat golnya Lingard kemarin, dari mereka berhasil rebut bola dari Iheanacho di tengah, sampai Lingard bikin gol, itu 4 touch apa 5 touch. Jadi benar-benar mereka lewat tengah dulu, begitu sampai tengah, counter cepat gitu ya. Waktu lawan Antonio tuh nggak ada kayaknya gol yang cuma 5 touch, kalaupun 5 touch caranya nggak gitu. Jadi buat gue, nggak ada Antonio, Lingard tetap masih bisa ya. Oke. Yeah. Oke. Salah gimana Pen? Ada chance mungkin sebagai owner Salah? Salah mah, kalau kata gue Salah mah selalu ada chance, mau gimana juga. Dia ini kita record sebelum Liverpool lawan Real Madrid ya. Iya. Champions. Jadi kita belum tahu hasilnya, belum tahu Salah bikin gol lagi atau enggak. Tapi match kemarin bikin gol. Sebelumnya lawan Madrid juga dia udah bikin gol. Volumenya udah balik. Jadi kalau lihat di tabel itu ya, apa yang bikin Salah menarik dari tahun ke tahun adalah bukan akurasi dia nembak, tapi jumlah goal attempts-nya.
Jadi kalau lihat goal conversion itu berapa gol yang dia cetak dari berapa shot. Salah tuh biasa aja, goal conversion itu mungkin setara sama siapa ya, striker yang standar Martial, tapi bukan Martial yang akhir musim lalu jago ya. Mungkin setara sama Chris Wood, Matej Vydra gitulah. Dia di bawah Aubameyang, dia di bawah Vardy gitu. Tapi nggak apa-apa walaupun konversi rendah karena jumlah shot dia banyak banget. Di tabel ini bahkan jumlah shot dia lebih banyak dari Harry Kane. Oke, 18 attempts, 13 in the box ya. Ya, nah waktu kemarin Salah itu di performance-nya, kenapa orang agak khawatir? Karena jumlah goal attempts-nya pun turun. Oke. Jadi udah sama goal conversion tetap, jumlah goal attempts-nya turun. Sekarang jumlah goal attempts-nya udah mulai balik ke Salah yang biasa. Jadi harusnya makin bagus. Walaupun tuh, tadi gue bilang Salah tuh goal conversion-nya rendah ya. Bisa dilihat, dia punya 18 goal attempt, yang on targetnya 6. Berarti cuma sepertiga dari tiap 3 kali shoot, yang on target 1. Bandingin sama Lingard yang lagi hot. Lingard itu goal attempts-nya cuma 10, yang on target 8 cuy. Yang gol 5, itu kan berarti lebih sering tembakan dia gol daripada enggak kan Lingard. Iya, benar. Jadi memang beda tipe. Nah, pemain-pemain yang beda tipe ini ada yang kualitas shotnya bagus, ada yang kuantitas shotnya banyak. Di evaluate dengan metrik yang sama, yaitu XG. Jadi kan kalau cuma berpatok sama XG tanpa lo mengerti itu gimana juga, I see. Jadi nggak lengkap gitu ya. Jadi kalau kata gue dari Liverpool nih jelas salah sih, karena gue nggak tahu Jota nih bagus, gue bisa bilang bagus. Cuma dia bukan streaky player, dia tuh bukan pemain yang kalau sekarang shotnya banyak terus sustainable gitu. Dia lebih kayak deadly strike gitu sih, yang gue kayak Vardy gitu yang. Oke, last deh. How about Bruno, guys? Mungkin pendukung MU. How about Bruno? Karena kita tahu Burnley sekarang cara bermainnya agak berbeda dengan musim lalu. Beda ya. Pressingnya banyak ya. Jadi gimana, Van? Apakah ada chance nih MU untuk bisa membantai Burnley seperti Spurs gitu kan? 4-0? Buat gue masih ada-ada aja sih. MU masalahnya baru menang 3-1 kemarin kan lawan Spurs ya. Spurs. Ya ini mah terlepas dari ini motivasi pribadi sih. Lu masih punya satu main kan, beda berapa sih sama City sekarang? Beda sekitar 11 poin gitu. Pokoknya kalau MU sekarang menang lawan Burnley itu cuma beda 8 poin. Beda 8 poin ya, itu motivasi tersendiri dari MU sih. Lu masih mau ngejar atau enggak gitu, nungguin City-nya kepleset aja gitu kan. Ya buat gue kemarin aja lawan Bruno masih bisa golden boot gak sih, Van? Bruno tuh ketinggalan berapa gol ya mungkin? Ketinggalan 3 apa 4 gol gitu dari. Kalau nggak salah Bruno bukannya 14 ya? Coba gue cek. Oke, 3 atas tuh Kane, salah Bruno kan ya? Jadi buat gua siapapun lawannya dari sekarang sampai akhir musim. Bruno 16 gol. Jadi Harry Kane salah 19, Bruno 16. Beda 3 gol, jadi masih ada chance buat ngejar gitu kalau Bruno. Kemarin gue masih nge-review rajanya comeback. Walaupun plus 0-3. Kemarin Burnley kemarin baru kena comeback, Van. Lawan Newcastle aja kena comeback nih. Gila nih. Iya, mana lawan yang raja dan comeback. Dan Nick Pope tuh nggak ada ya. Nick Pope tuh nggak ada ya. Nick Pope tiba-tiba nggak ada. Si Pickford Farrell kan ya. Kalau Bruno lawan Pickford Farrell happy banget dia. Dari long shoot masuk gitu ya. Wah gila. Yang gue concern dari Bruno tuh itu justru karena lu kalau lihat ya, Kane Salah itu nembak tuh dari inside the box gitu ya, 6-yard box dari mana ya. Lu kalau lihat itu Bruno 4 pertandingan terakhir tembakan dia dari inside the box cuma 3. Dari 10 berarti kurang dari 1. Dari 10 attempts berarti 7-nya di luar kotak penalti kan? 7 di luar kotak penalti, tapi on targetnya 7. Nah, berarti kalau lu mau Bruno return, lu harus mengharapkan long shoot dia bagus, which is kita semua setuju ya, Bruno tuh long shoot-nya hebat lah gitu ya. Dan kipernya harus agak rawan kena long shoot gitu kan. Kalau kipernya Nick Pope, mungkin peluangnya lebih kecil untuk masuk dibanding kalau kipernya si Pickford Farrell itu. Jadi kalau nanti press conference terus si Sean Dyche itu bilang, wah Pope masih cedera nih. Ada harapan gitu ya. tapi whatever happen, kalau bisa Kane aja kalau katanya. Soalnya gini, deadline tuh FA tuh seudah deadline. Betul, FA sesudah deadline. City, Chelsea itu termasuk. Leicester dan Southampton ya. Southamptonnya lawan Leicester.
kalau Soton kalah, mentalnya udah makin jatuh kan sebelum ketemu. Bener nggak? Ya lu alasan apa lagi kalau tidak? Soton kalau misalnya kalah dari FA, kayaknya dia udah kayak nggak ada yang bisa diapa-apain nggak sih di musim ini? Ya makanya udah pasti. Degradasi juga kayaknya masih jauh gitu. Mental makin jatuh. Dan gini, walaupun Southampton menang di FA, jarak pertandingan FA Cup semifinalnya Southampton ke pertandingannya Tottenham itu kurang dari 3 hari. Oke. Itu cuma 2 hari. Jadi range-nya Southampton kecil banget. Tottenham udah tersisih dari Europa League. Jadi dia full rest dari kemarin lawan MU sampai nanti lawan Southampton lagi. Oke. Zo, gimana Zo? Ada masukan? Biasanya Zo ini suka bisa kasih petuah gitu. Oh, itu ada Dwight Gale di situ yang ngasih nama aja. Cuma mention aja itu ada Dwight Gale gitu ya. Nama Dwight Gale di situ. Oh iya. No assist. Cuman XG aja gede. Ya. Nah, itu dia Zo. Jadi jangan cuma lihat dari status harus doang gitu ya. agak dia mengerti. Harus tahu gitu ya. Oke. Ini Dwight Gale nih oke banget. 9 goal attempt, 9-9-nya di dalam box, ada chance created, big chance 4. Big chance-nya lebih banyak daripada Bruno loh, kan. Tapi dia Dwight Gale gitu. Oke. Kalau begitu Captain Selection kita bisa pilih yang the safest itu Kane berarti ya. Kalau memang kita mau coba menusuk, berharap Kane-nya dari double game week nggak ngasilin, bisa cari yang lain. Tapi ya, this is double game week guys. Even kalau misalnya main doang 60 menit, 4 poin tuh. Oh, ini single game week pun Kane lawan Southampton tuh masih kandidat nomor 1 kalau kata gue. Oke. Oke, kita lanjut aja ke planning kita. Langsung dari Pak Prof. 1997 kurang 3 poin jadi 2000, overall rank 49.767. Panah hijau karena sudah nembus ke angka 4 ya depannya ya. Oke. Gimana Pak? Itu dia. Panah hijau tapi semakin menuju akhir musim gue makin pesimis gue bisa top 10K gitu. Aneh, gue gak ngerti ya, ranking gue naik terus tapi top 10K masih makin jauh selisihnya. Sekarang selisih gue sama top 10K kayaknya 56-57 poin. Oke. Hampir 60 poin. Sisa 7 game week, berarti per game week gue harus mangkas 10 poin. Coba lihat di tim gue, siapa yang bisa membantu gue mangkas 10 poin? Salah, Kane percuma, Son percuma, Lingard percuma, karena semua orang di atas gue punya itu juga gitu kan. Anyway, kita masalah dulu ya. Masalah gue sekarang back. Kenapa? Karena back 5 gue dan Burn itu goodbye. Cresswell itu gue beli dulu di 29, gue udah gak ngerti lagi nih. Dari 1 sampai 28, Cresswell itu top scorer dari semua back di FPL. The best defender. Gue beli di 29, sampai game ke 31 cuma ngasih gue 1 poin. 3 game week cuma ngasih gue 1 poin, cedera lagi kan, gila kan? Cedera lagi. Satu, gara-gara lu kita semua jadi sengsara. Aspilicueta. Gue beli di 30. Sebelum 30, lagi hot. Sebelum game 30, 10 pertandingan kebobolan 2. Gue beli 2 pertandingan kebobolan 7. 6 atau 7. Gak ngerti gue kenapa ini. Ini gara-gara Evan juga ya, Zo ya? Beli Aspi ya? Betul. Terus cadangannya Digne lagi kan ya. Jadi defense itu harus gue benerin. Oke. Terus kalau masalahnya nggak ada wildcard, tapi sebenarnya kalau selain defense, coba kalau kita lihat mid sama forward gue ya, feeling gue kalau orang wildcard nggak jauh lah dari tim gue. Kane, Son, Lingard, Jota, Salah. Mungkin yang beda Gundogan, Watkins, Bamford gitu ya. Tapi Bamford, walaupun orang yang wildcard, orang tuh bakal beli Bamford lagi kok di 35-36 feeling gue mah. Yang masalah cuma Watkins sama Gundo, dan gue pengen jual Watkins jadi Iheanacho memang di game ini. Gue, walaupun kemarin baru 2 gol ya, sebenarnya gue pengen Iheanacho ini udah lama. Kita sempat ada offline talk juga kan ya, yang nggak di-upload soal Iheanacho ya. Tapi memang planning gue nggak saat beli West Ham karena nggak saat lawan West Ham karena gue punya Cresswell. Gundo, gue rasa kapan lagi gue punya pemain City bisa jadi pembeda. Kan orang-orang yang wildcard harusnya udah gak punya City lagi sekarangnya, karena rotasinya banyak. Tapi sebenarnya si City ini fixtures-nya dari game week 32 ke sana, Aston Villa, 33 Southampton, terus 34 Crystal Palace.
36 Newcastle. Terlepas dari Pep Roulette atau gimana ya, kalau sampai ada Gundogan main lawan Crystal Palace, Newcastle, Southampton ini dan gue bisa dapat poinnya, itu bisa jadi pembeda gue dibanding yang lain juga sebenarnya. Ya. Pan boleh ngasih saran nggak? Gimana? Itu Dallas pindahin ke paling depan, Pen. Ini situasinya sama kayak gua percis, Pen. Percis kayak gua. Gundogan harusnya nggak main. Gini aja, Sama poin. Idea dulu gimana? Oke. Itu tapi good point, Bang. Ide gue adalah gue harus beresin masalah dulu. Gue tunggu press conference-nya si Moyes. Si Cresswell ini gimana? Kalau Cresswell-nya nggak apa-apa atau bakal sembuh dalam 1-2 minggu lagi, ya udah nggak gue jual, gue keep aja karena West Ham long term fixtures-nya bagus. Tapi kalau si Cresswell ini dibilang cedera, berarti kan dia udah jadi kutuknya gue ya, udah 3 game 1 poin, cedera pula kan, dia pasti gue jual. Kalau ternyata dia nggak apa-apa, yang gue jual adalah Dan Burn. Jadi gue jual Burn karena bukan Digne. No, karena Digne sejelek-jeleknya Digne dan segasuka-gasukanya gue sama si Digne satu ini ya, dia itu sebentar 3-2 gue lagi nyari jadwalnya Everton. Oke. Dia itu masih lawan Sheffield ini 3-6. Dia masih punya double game week. Jadi ya, dan gue pengen punya 5 pemain back yang main semua sih. Back gue sekarang kan cuma si Dan Burn ini kan yang sekarang udah mulai kena rotasi ya. Malah cuma udah berapa kali bench ya. Iya, cuma ada 4. Terus satu cedera, terus satu lagi Digne, terus satu lagi Dallas yang bench yang jago tapi fixtures-nya lagi susah. Jadi gue mau bikin 5 back gue ada semua. Karena 32 fixtures-nya Spurs double, gue jadi pengen triple up Spurs atau Aurier, jadi triple. Ini agak gak menginspirasi ya sih ya, tapi gue pengen Aurier atau Reguilon plus Iheanacho minus 4. Kenapa gue berani begitu? Karena gue kepikiran sekarang di 3-3 bakal free hit. Karena kalau gue gak free hit, gue punya Gundogan, gue punya Son, gue punya Kane, dan gue akan beli Reguilon atau Aurier. Jadi 4 yang bakal miss 4. Gitu ya? Iya, plus di 30 itu MU lawan Leeds. Nah, 30. Gue nggak punya di 33, sorry, di 33. Gue nggak punya Bruno. Jadi 4 orang lu akan saling lawan juga gitu ya? Iya, saling lawan. Bukan. Gue nggak punya Bruno. Itu ya? Oh, lu nggak punya Bruno. Oke. Itu terlalu berbahaya lah untuk di 33 gue nggak punya Bruno. Liverpoolnya lawan Southampton dan gue pengen TAA. Tapi gimana cara gue beli TAA kalau gue punya 4 pemain yang udah bench gitu kan ya? Jadi ada terlalu banyak masalah di 3-3 dan di 3-3. Ya, 3-3 gue free hit. Oh iya, gue pakai triple captain. Triple captain on Kane nih, saking yakinnya ya. Bukan saking yakinnya sih. Sebenarnya gini, musim ini siapa lagi yang mau lo kasih triple captain? Saat punya double game week. Kita punya double game week 35, tapi kita belum tahu fixtures-nya kan? Ya. Jadi kalau bukan di 35 itu, ya opsi kita tinggal siapapun di single game week atau kan di double game week. Jadi ya sekarang ini ya. Oke, kalau begitu next kita akan bahas target dulu. Oke, target berapa poin dengan triple captain? Bukan poinnya, tapi jarak gue ke top 10K kepotong 10 lah. Jadi gue masuk overall rank 40.000 lah. Oke, kepotong 10. Dari poin K. Perkiraan lu bakal berapa poin memang? Let me see ya, perkiraan gue itu, gue sampai buat memperkirakan poin loh. 81 yang di Excel gue ditulis 81. Tapi ya nggak tahu juga. Semoga nggak jinx ya. Enggak. 81 tapi minus 4 gue. Ya 75 lah. 75 77. Oke, sip kalau gitu. Next kita akan bahas planning gue. Nah, karena gue akan wildcard, jadi ini gue kasih sekilas saja. Gue selalu approach-nya dari ownership ya guys. Jadi apalagi ini wildcard, jadi gue harus tahu mana pemain template, mana yang memang bisa gue beli dan gue jadikan diferensial. Dimana ini adalah game week 31 top 10K ownership. Jadi bukan effective ownership ya. Jadi ini the real ownership. Karena effective ownership kan saat lu bench itu berkurang ya. Atau lu kaptennya itu nambah. Ini real ownership-nya, dimana kita bisa lihat goalkeeper ada Martinez 60%, Forster 30%, most ya, selain itu Mendy juga ada. Defender agak seimbang, kenapa? Karena somehow Dallas paling gede, 42%.
Tapi kita bisa, ya ini Dallas kayaknya tadi udah sempat kita obrolin bahwa dari game week 29 ke 30 masih banyak orang yang nahan, betul ya. Jadi saat 31 baru dijual gitu. Dari sekitar 70% sekarang 42%. Dan for your information, di kemarin game week 31 itu ada 26% yang top 10K itu menggunakan wildcard-nya. Jadi berarti ini udah 2.600 orang gitu ya dari 10.000. Midfield kita bisa lihat ada Bruno di sana 85%, Salah 59, Jota 61, Lingard 60, Son 50. Ya itu yang tadi Evan bilang kayaknya ya itu sama sampai Gundogan lah ya, 6 orang ini kombinasinya ganti-gantian aja ya untuk wildcard. Untuk jadi template kalau kita ngomong ya. Jadi Evan ya sebenarnya udah template gitu ya. Ya itu kan yang dari video sebelumnya kan gue bilang apa strateginya apa kalau ada problem nggak punya wildcard ya gue adjust transfer gue ya, biar nggak ketinggalan template ya. Ya sekarang kalau gue jual Watkins dan Iheanacho, forward gue tiga-tiganya sesuai ya. Jadi forward kita lihat Kane 97%, somehow 3% berarti ada gennya Zo di sana. Karena cuma Zo yang nggak punya Kane kan. Bamford 47% masih banyak yang hold, dan somehow Iheanacho ini 38% naik terus ya ownership-nya gitu. Nah kalau dilihat di sini memang kita harus adjust juga ya kalau buat gua sebagai orang yang memang harus wildcard. Nah inilah hasil wildcard gua. Pertama kenapa gua wildcard? Pertama harus fix the squad. Kenapa? Karena gua punya triple city kemarin. Terus gua juga punya Ben Mee, gua punya Digne. Jadi itu defender gua harus dirombak banget. Karena double city, terus ada Digne, ada Ben Mee, itu 4 orang udah harus gua cabut. Untuk depannya memang sebenarnya gue nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena gue sama kayak Evan. Gue udah punya Jota, gue punya Bruno, Lingard, Son, Gundo, Ken. Itu udah 6 orang yang template banget gitu. Jadi di sini gue mencoba untuk menggabungkan gaya mainnya Evan yang menggunakan template dan gayanya Zo yang tidak menggunakan template. Kan siapa gue pakai template? Kalau paling template tuh lu, Ton. Gini, gue ambil pemain dan squad gue template bukan karena gue mentemplatekan diri, tapi karena gue berpikir memang pemain-pemain itulah yang poinnya bakal mungkin paling besar, terlepas dari ownership gitu ya. Ya, Tony mengadaptasi cara main amannya Evan. Iya. Nah, amannya gue betul. Jangan cara agresifnya Zo. Nah, di sini gue mencoba untuk using the chip. Nah, di sini ada 2 alternatif karena gue masih punya free hit dan bench boost. Jadi free hit itu antara 33 atau 36, bench boost itu antara 34 35. Jadi ini sini gue jabarin gue punya 2 alternatif. Kenapa alternatif ini penting? Karena ini akan merubah squad wildcard gue. Pertama alternatif A. Alternatif A itu berarti bench boost dulu baru free hit. Dimana gue menggamblingkan bahwa nanti double game week di 35 itu cukup banyak. Dan blank game week di 36 itu cukup banyak. Ini agak risky. Kenapa? Karena kita belum tahu pasti gitu kan, ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya ini bench boost di single game week berarti. Dan free hit pun di yang enggak ada blanknya gitu. Jadi ini udah bisa kayak apa ya? Ya hoki-hokian lah. Ada alternatif B yang lebih aman, yang sudah terlihat dulu, yaitu free hit di 33 kayak Evan bilang. Dan bench boost di 34. Di 34 ini cukup menarik bench boostnya karena banyak yang fixture-nya dianggap mudah dari FDR ya. Nah, di sini gue nyiapin ini masih setengah-setengah nih. Gue nggak tahu gue mau pakai A atau B. Cuman ya let's see lah ya last minute ya. Di sini kalau mungkin, ya pertanyaan. Kalau lu pakai A atau B, squad lu beda dong. Betul. Ini gue jelasin. Oke, pertama yang sudah pasti tidak akan beda. Kedua kiper ini udah pasti nggak akan beda. Kenapa? Karena Leno dan Martinez ini gue pilih fixture mereka benar-benar saling filler, saling isi banget. Saat Martineznya muda, Lenonya susah, dan sebaliknya. Jadi kenapa gue masih mempertahankan Martinez? Karena kalaupun gue di 3-3 tidak free hit, gue bisa pakai Martineznya. Karena loannya mudah. West Brom nggak gampang, percayalah. Ya, who knows ya. Ya. Tapi di situ ya idenya. Oke, itu untuk kiper. Apakah gue percaya dengan Arsenal? Ya somehow disinilah sebenarnya Zo bermain.
Saat Martinez 2 atau 3 poin, kita berharap Leno 6 poin. Berarti mangkas 3 poin dari sisi kiper. Oke, sekarang back maju, gue tidak menggunakan Chelsea. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa nggak menggunakan Chelsea? Gue lebih menggunakan Wolf. Karena gue lihat di sini Wolf itu gue bisa pakai lebih banyak daripada Chelsea. Meskipun kita lihat ya Chelsea di 35 pun harus diganti ya. Begitu juga dengan Wolf. Tapi untuk harga di sini Chelsea gimana ya? Gue tidak merasa ada amannya di Chelsea sekarang. Rudiger kita nggak tahu ya Rudiger bisa kapan mainnya karena Thiago Silva kemarin red card, makanya Rudiger udah pasti aman sama dan yang masuk Zouma. Tapi sekarang Thiago Silva nanti kalau misalnya udah nggak red card, apakah Zouma atau Rudiger yang main kita nggak tahu ya. Karena Aspi sudah pasti 1 slot, benar nggak Zo? Ya betul. Iya kan? Jadi ya itu di situ satu nggak aman. Dia mirip-mirip sih sebenarnya. Sorry, baru dapat news juga kemarin kalau nggak salah Christensen tuh cedera kalau nggak salah ya. Tapi Christensen nggak cedera pun Zouma yang masuk, Zo. Ya jadi Christensen tuh lebih sering ngisi slotnya si Thiago Silva sih. Zouma Rudiger tuh rebut satu spot lagi. Ya, di situ sih. Makanya ini Cody sama Semedo. Ya, gue berharap di sini gue bisa outscore yang Chelsea. Apalagi kan Chelsea lawannya Brighton. Kita tahu Brighton juga bagus attackernya. Di sini ada Sheffield. Jadi gue berharap banget di sini ada double clean sheet. Berikutnya gue ada TAA dan Koval. Ini yang baru. TAA ini gue beli. Nah, ini yang akan berbeda. Ini akan berbeda kalau gue menggunakan alternatif A. Gue nggak akan beli TAA. Karena gue bisa belinya later. Di sini gue akan mungkin gue belinya di sini antara Chelsea atau si kemarin itu siapa ya? Oh sorry, kalau nggak Chelsea pokoknya TAA. Yang beda lagi adalah di Madison, tapi nanti kita bahas. Nah, pemilihan Koval itu adalah salah satu alternatif back budget, di mana gue punya 2 back budget. Sekarang berarti Koval sama Cody. Koval ini gue beli karena West Ham gue pengen banget triple up West Ham sebenarnya, karena West Ham ini lagi hot form. Dallas gue simpen karena ya kita tahu di 35 juga 34 juga masih bagus fixernya nanti, jadi gue nggak mau ketinggalan juga setelah World Cup ini habis. Nah, untuk triple up West Ham lu dibayangin lu siapa Tom? Bowen satu lagi sih, cuman later ya. Nah, di midfield sebenarnya nggak banyak yang berubah. Yang berubah hanya satu, Madison doang. Madison ini kenapa gue pilih? Kalau misalnya gue bench boost 35, gue akan pakai Madison. Tapi gue tadi backnya nggak pakai TAA tuh. Kenapa seperti itu? Karena 3-3-nya gue mau beli Salah. Ganti Son. Jadi gue butuh duit di situ. Nah, pokoknya antara 2. Kalau gue pakai TAA, pakai alternatif A nih ya, gue pakai TAA, berarti gue nggak akan pakai Madison, tapi gue pakainya Bowen. Jadi gue udah bisa double West Ham lawan Newcastle. Seperti itu. Cuman memang idenya adalah di game week 33 gue beli Salah, menjual Son. Tapi kalau misalnya gue free hit 33, gue kan nggak peduli Salah ya di sini. Jadi gue bisa pakai dua-duanya sekarang, Madison dan TAA. Kalau gue pakai free 33, di 34-nya bagus gitu. Tapi ya 35 saat ada double game week atau 36-nya jadi blank ya ini kita pusing bareng aja 8. Karena semua sih sekarang udah habis gitu. Untuk striker pun Bamford sama Ken gue sebenarnya udah punya, dan Ken kita udah emas by player ya untuk orang yang wildcard. Apalagi yang belum punya ini udah emas by banget. Nah, slot ketiganya sebenarnya gue masih ragu sih antara Iheanacho atau Watkins. Tapi gue rasa dengan fixture bagusnya Leicester, gue rasa Iheanacho masih tetap dapat tempat sih meskipun Madison balik. Madison kemarin nggak dibawa sama sekali juga. Barnes balik bisa nggak ya? Barnes tuh nggak akan main lagi akhir musim. Jadi ya gue rasa Iheanacho pasti dapat tempat sih. Gitu. Di sini ya mungkin dilihat gue full banget ya 15-15-nya ya. Why gitu? Ya ini karena gue mau bench boost. Kalau buat teman-teman yang nggak punya bench boost, mungkin kayak Evan yang udah bench boostnya gagal, mungkin bisa agak alokasikan bench boostnya lebih efisien ya daripada gue. Itu dari gue sih guys. Jadi alternatif B atau alternatif A, gue nanti lihat dulu last minute.
memang paling aman sebenarnya alternatif B ya, tapi ya itu gue mau mencoba mengkombinkan Zo yang agresif dengan menggunakan alternatif A. Gue gambling di sana karena saat orang-orang yang nggak punya lagi bench boost, gue bisa bench boost saat double game week, dan orang-orang yang nggak punya free hit lagi di 36 saat blank, gue bisa punya free hit di situ. Harusnya gue mengejar, harusnya, cuman gue nggak tahu ini good idea, good plan atau tidak. Jadi let's see. Potensi kapten Ken atau Son, tadi udah sempat dibahas. Sebenarnya gue pengen banget sih untuk bukan Ken, karena gue pengen mengulang yang kemarin crazy plan gue, sempat gue cetuskan tapi nggak gue laksanakan. Tapi ini lebih crazy lagi soalnya. Resikonya lebih gede lagi karena Ken ini double. Kalau di sana saat Ken-nya blank pun hanya 2 poin, kalau ini 4. Jadi bahaya banget sih, bahaya banget. Gini, double digit Ken itu lebih gede chance-nya gitu. Ada bedanya tuh gini. Terdengar membosankan kalau sekarang Kapten Ken, karena semua orang juga bakal Kapten Ken. Tapi itu adalah membosankan yang terjustifikasi. Ini alasan ngebosan ini. Betul kan ya? Kalau game ini sekarang tiba-tiba semua orang Kapten Iheanacho, mungkin gue nggak langsung ikut karena ada justifikasi tertentu yang bikin gue nggak mau Kapten Iheanacho. Ya. Tapi ada alasan ya kan kenapa sekarang semua orang Kapten Ken itu bukan karena orang banyak gambling ke dia, tapi memang ada pemikiran di balik itu gitu. Jadi ya, lu melawan keputusan yang sudah dijustifikasi gitu. Ya, paling itu sih dari gue. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, kenapa gue pilih Madison? Karena dia adalah bisa menjadi diferensial ya. Kita lihat 8% pun nggak masuk. Ada banyak pilihan lain kayak Mount. Bahkan kalau misalnya Jota lu mau take out, ganti lagi satu diferensial, gue kepikiran itu sih. Tapi sekarang Liverpool lagi bagus ya, jadi rasanya gue agak risky kalau gue keluarin Jota sekarang. Karena di 3-3 juga kan lawannya bagus ya, jadi kayaknya gue nggak bisa keluarin Jota. Gue nggak terlalu risky. Cuma memang ya itu paling Madison yang gue ambil. Oke, itu aja dari gue. Gue nggak suka sama pick. Lu double defensive Wolves tuh nekat banget loh, kalau kata gue kan double makanya gue bilang setengah lu setengah Zo. Kenapa nggak lu satu Wolves satu Chelsea? Karena nggak guna Pen. Kalau misalnya sekarang Chelsea-nya hasil, Wolves-nya gagal, gue sama-sama aja, gue nggak naik ranking. Oke. Kalau double Chelsea pun Chelsea-nya hasil, gue nggak naik ranking Pen. Tapi kalau gue double Wolves, gue akan naik ranking saat Wolves-nya hasil. Kalau double Chelsea dan ranking lu tetap naik sih, tapi nggak sebanyak kalau double Wolves. Ya, gue target top 10K nggak bisa dengan cara overall-nya terlalu banyak sih. Makanya Chelsea gue ngarep banget di sini, makanya gue gambling dengan cara Chelsea-nya gagal, Wolves-nya berhasil. That's the way gue bisa mangkas. Kalau sampai gagal, ya tahu lah ya bakal ini siapa ya. Nggak juga. Sama Madison sih. Concern gue Madison. Ya, kenapa Madison? Lu punya wildcard, lu punya unlimited transfer, dan lu beli pemain yang abis cedera dan minggu kemarin nggak dibawa ke squad sama sekali. Tapi kemarin dikasih tahu nggak dibawa squadnya gara-gara tidak mau resiko lagi. Iya. Makanya diistirahatin, Ben. That's the point gitu. Makanya inilah gua rasa saatnya. Bener nggak, Jo? dan gini. Leicester tanding setelah deadline. Ya. Nggak masalah. Kita nggak tahu. It's okay buat gua karena Koval siap masuk. Koval lawan Newcastle. Betul? That's the point gitu. Jadi setelah lu wildcard, lu pasti punya squad yang 15-15-nya masuk pun lu gak masalah. Kecuali kalau kayak Bamford Dallas ini kan lu pakai buat di fixtures yang ke depan gitu ya. Betul. Cuma ada Mason Mount, ada That's the point, Pan. Pilihan ada Jarrod Bowen. Mount gue prediksi Chelsea kalah toh. Jadi sebenarnya gue nggak prediksi Chelsea kalah ya. Cuman gue ngelihat Mount ini memang bagus sebenarnya, taker segala macem. Tapi sekarang itu kan kita lihat ya Chelsea ada juga ada Champions League juga. Gue rasa lebih risky daripada Leicester. Gitu. Jadi Mount bisa dirotasi, tentu bisa. Werner sama Ziyech aja bisa dirotasi kan, why not gitu. Nah, makanya di sini gue mencoba lebih diferensial lagi. Gue ambilnya Madison. Ada lagi sih sebenarnya Bowen gue pengen, cuman I don't know. Triple up coba Ton saat ini. menurut lu Ton, tanpa ngelihat ya Mason Mount
Jarrod Bowen sama James Maddison. Siapa yang poin FPL-nya paling tinggi dan paling rendah musim ini dari mereka bertiga? Mount, Bowen, Maddison. Ya. I know. Dan lu ambil yang paling rendah poinnya. Poin Mount tuh lebih tinggi daripada poin De Bruyne loh. Yes, ini gue juga gak nyangka ya. Tapi lu harus lihat juga di satu sisi adalah long term-nya. Kalau gue punya Leicester sekarang, gue lebih aman daripada gue harus punya Chelsea yang gue rombak lagi nanti di 35. Oke. Iya kan? Satu free transfer, balik lagi. Teman-teman yang harus wildcard sekarang harus menggunakan free transfernya itu dengan baik. 33 gue pakai, 34 gue bisa nggak pakai, 35 saat double game week gue bisa 2 orang langsung gue ganti. Atau minus Leicester lebih panjang satu fixture dibanding Chelsea. Satu game week doang. That's the point ya untuk penggunaan free transfernya. Oke, paling itu aja. Sekarang kita coba cek wildcard kedua kita. Fun. Wildcard kedua. Why wildcard? Lu kenapa ikut-ikutan? Yang gue sebut ada cuy, ada Mason Mount, terus gue bilang defense satu Chelsea ada di sini Azpilicueta. Kalau nanya ini pembahasannya gimana, kalian ulang lagi yang tadi. Nah, pembahasannya sama, pemainnya sama, oke? Udah disebutin sama Evan. Udah semua disebutin Evan sama Tony. Chelsea back-nya, satu Sheffield, satu Wolf gitu ya. Wolf, itu ada Mount, ada Mount gitu ya. Iya, nah itu juga masuk. Dibahas semua sama Evan. Oke. Pan. Gue lebih seneng wildcard ini sih. Free hit lu bakal digunain kapan? 36, 33. 36. So 33 lu bakal transfer kah? No transfer. Gini aja. Karena masih aman ya sebenarnya. Aman-aman aja. Nah, ini yang gue bilang tadi. Kalau Chelsea-nya berhasil, gua pakai Chelsea, di ranking gua itu nggak terlalu naik. Kecuali gue double up gitu. Ya mungkin naik tapi nggak nge-boost. Nah, di sini yang gue bilang kalau gue pakai Wolf double dan Chelsea-nya ternyata gagal clean sheet lagi gitu ya. Ya inilah gitu cara gue naik dari defending. Kenapa? Karena attacker sekarang kita punya 7. 352. Semuanya hampir template, guys. Kepemilikan 52-nya ya. 3-nya enggak ya, 52. Jadi ya makanya 7 attacker ini kan hampir template semua. Jadi diferensial lo siapa lagi? Dari defender kan. Dari defender kan kita udah lihat ya tadi ya. Nah ini paling banyak aja adalah 42% dan gua rasa itu kayaknya nggak akan dimainin sih ya nanti di 32 ya. Liverpool lawan yang ngapain? Iya kan, jadi di sini template ya City juga di Aston masih gede, tapi kan kita tahu ya rotasi ya. Jadi sebenarnya Rudiger sama Shaw itu adalah salah satu template yang harusnya kita punya, tapi nggak gua pakai sebenarnya, karena gua pengen yang tadi diferensialnya, makanya gua ambil Trent dan 2 Wolf. Tapi di sini gua bisa lihat Evan lebih cari aman sebenarnya. Tapi who knows? Kalau gue jadi Evan mungkin yang gue ganti cuma Azpilicueta jadi Trent ya. Karena defensif Chelsea-nya udah ada di Edouard Mendy. Bisa nggak Pan kalau Aspi-nya diganti ke Trent? Money in the bank saya no. MD-nya turun mungkin. Jadi Max Kilman. Gara-gara Bale. Enggak sih bisa aja mungkin. Oh, atau Semedonya jadi Cody. Enggak gua nggak demen karena Cody itu sebenarnya center back. Gue biasa main selalu pakai wing back. Jadi gue pasti milihnya Semedo. Paling banter Soval gue ganti jadi Feldman. Jota mungkin nanti 34 gue balikin lagi jadi Rafinha. Oh. Turun baru nanti Aspi mungkin bisa naik jadi TAA gitu. Jadi gue save transfer. Kalau lu masih ada money in the bank nggak Tom? Gua masih. Karena yang gue lihat dari dua. Gua kayak banget. Yang gue lihat dari 2 squad wildcard kalian ya. Kalian berdua wildcard dan kalian nggak ambil salah saat salah bisa dapat golden boot. Itu bakal gue beli tapi nanti. Karena di sini gue nggak bisa punya. Gua nggak punya. Lu punya rutenya buat beli salah tapi. Ya kan ada kan tadi gue bilang. Maddison itu ya. Slot Maddison itu yang gua ganti. Jadi Rafinha itu ya. Maddison saat sekarang gue langsung jadi Bowen. Ya mau jadi Rafinha juga boleh sih. Ya yang kalau Evan nggak tertarik salah. Atau karena gak punya duit aja? Kayaknya itu sih. Kalau punya duit kayaknya aman-aman aja Evan ya, mau beli siapa juga. TA apa sudah masuk tuh. Saya tanya, memang saya pernah punya salah dari awal musim? Oh iya juga ya.
Nih Mane. anti salah karena harus selalu benar ya Van ya. Nih, pernah nggak pernah kan? Udah, santuy. Ini hebat loh. Jadi overall rank 867.000 tanpa punya salah satu kali pun di musim ini. Nggak pernah gue biasa. Luar biasa. Lu tau gak juara FPL dunia 2016-2017 Ben Crabtree? Itu pendukung Everton, dia benci mampus sama Liverpool. Dan dia juara dunia FPL 2016-17 tanpa punya pemain Liverpool sama sekali selama satu musim. Wah gila sih itu. Tapi itu Salah belum masuk, tren belum terkenal. Setelah Salah masuk tren terkenal, karirnya agak pudar dia karena dia berprinsip gak mau punya pemain Liverpool sama sekali. Oke. Pan. Oke, udah lanjut. Kapten siapa? Son ya. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa Son nggak Kane? Kan punya Kane. Emang kenapa? Memang harus selalu semua sama kayak template? Pemain gue udah cukup Ya template. enggak. Gue cuma nanya kenapa. Sabar guys. Ya nggak apa-apa gitu. Gue pengen aja Son. Lagi pengen aja. Lu antara misalnya alasannya pengen aja gitu berarti. gini ya, Son sama Kane dua-duanya poin gede. Ya. Gak mungkin kan gue sekarang punya Lucas Moura terus gue kaptennya Lucas Moura, pengen aja, itu goblok namanya. Kalau gue itu. Ini mah Son sama Kane. Lawannya Everton, Southampton. Antara Son atau Kane, ya tinggal kalian pilih, kalian lebih yakin ke siapa. Sekarang kalau misalnya ternyata Son lebih outscore Kane, terus kalian bilang tuh kan hebat, enggak juga kan? Ya. Ya itu mah pilihan aja, toh. Selama gue nggak tiba-tiba kapten lu siapa? Jota lagi. Kenapa? Pengen aja gitu. Nah, itu baru aneh gue. Ini Son, ini worst lawannya double game week gitu. Antara Son atau Kane udah pasti hasil dua orang ini. Jadi gue lebih aja. Simple. Oke. Kalau begitu itu wildcard dari kita. Semoga ada inspirasi teman-teman semua. Dan sebelum ditutup kita pengen lihat versus kompetitornya Evan ini. Zo. Sama kan kaptennya Son juga ini kan. Oh, Zo punya Kane sekarang. Back to the way. Balik ke dunia. Nih, gue berkorban early transfer ya buat masukin Kane soalnya. Ya. 0 in the bank. Kebiasaan lu. 0 kalau naik 1 aja si Kane. Udah. Naik 0,1. Lu bikin batalion itu Zo di bench lu. Semuanya Villa. Oh iya, ini tapi gue agak takut ini, takutnya mengulang kayak Leeds kemarin kan. Kasih. Oke, anyway ya ini kiper gue bakal masuk juga sih si Sanchez sebenarnya, jadi ya. Gue punya problem, gue udah nggak punya chip free hit, jadi gue nggak bisa pakai free hit di 3-3 ataupun di 3-6 nanti pas blank. Oke, idenya gue masih punya wildcard, tapi gue mau pakai wildcardnya nanti di double game week 35 untuk ngatasin yang blank game week 36. Nah, lu tuh udah gak punya bench boost ya Zo ya? Masih punya bench boost gak? Masih. Mau dipakai kapan tuh? Bench boost gue antara 34 atau 38. Kenapa? Absurd banget 38 tiba-tiba. Kenapa? Karena pertama gue nggak mau bench boost di 35. Kenapa? Karena menurut gue ini kemungkinan ya dari Ben Crellin ya, itunya kemungkinan tim-tim yang bakal double-nya kan. Itu menurut gue uninspiring. Jadi gue nggak akan ambil ya sih memang 15 pemain. Ya 15 pemain double tuh nggak mungkin. Jadi bench gue nantinya mungkin akan yang single game week juga. Jadi apa bedanya gue bench boost di 34 dan 35 atau 38 gitu kan? That's the point yang gue khawatirkan juga sih. Gila ya. Zo bisa ngomong kayak gitu. Ya, lanjutkan. Oke, itu pertama. Kenapa 38? Karena gue wildcard di 35. 35 itu mulai swing. Ini aset Chelsea sama Leicester nanti bakal gue buangin semua. Leicester, Chelsea kayaknya udah susah lah fixture-nya. Aston Villa juga mulai susah di endgame. Jadi endgame. Kayak musim lalu kan endgame. Jadi gimana caranya nanti wildcard gue sebisa mungkin bagus
dari 35, 36, 37, 38. Oke. Ya. Oke, balik ke week ini. Oh, gimana? Balik ke week ini. Ya wajib sih punya Son sama Kane. Jadi gue harus masukin Kane dulu week ini. Walaupun di 3-3-nya blank. Zo aja takut ya? Gue aja takut. Di 3-3 blank, gue punya 3 yang blank. Nanti Son sama Kane sama Sterling. Makanya di 3-3 nanti gue mau buang Sterlingnya. Bisa jadi Salah atau Bruno mungkin. Tapi kayaknya prefer Salah. Tapi itu nanti buat minggu depan. Ya buat week ini beginilah. Itu bisa jadi avalnya Zo tuh. Kalau minggu depan, kalau sekarang beli Kane, minggu depan beli Salah, itu kayaknya asik. Gue bakal nyusul Evan lagi. Ya. Zo, gini Zo, gue concern dikit aja. Lo kan mau wildcard-nya di 35. Ya. Di akhir-akhir musim itu biasa suka ada hasil yang udah nggak bisa diprediksi kan ya. Kayak City juara gitu ya. Iya, jadi menurut gue kalau lu wildcard di situ itu adalah wildcard yang dipakai saat lu udah gak bisa nebak hasil lagi sama sekali. Hasil-hasil kayak West Brom 5, Chelsea 2 itu ya, menurut gue bakal terjadi lagi di akhir musim. Itu yang bikin susah. Dan gue mau nanya lagi, Zo, kenapa lu Son bukan Kane, Zo? Oke, ini biar beda ya alasannya sama Ko Evan tadi ya. Oke. Gimana? Gini, gue melihat dari tabel yang tadi kita udah nunjukin bahwa Kane oke, jumlah shotnya banyak. Goal getter. Tapi chance created-nya 0. Sementara Son gue belum lihat yang terakhir sih, cuma gue rasa sebelum cedera pun Son ini goal attempt-nya nggak sebanyak Kane, tapi dia punya chance create yang lebih banyak dari Kane. Itu satu. Yang jauh lebih banyak dari Kane itu satu. Jadi kemungkinan untuk Son dapat assist, 2 assist, 3 assist mungkin lebih banyak daripada Kane 1 gol gitu kan. Which is poinnya lebih banyak, dan dia kalau sama-sama blank ya kan. Ya 0-0 katakanlah, Sonnya dapat clean sheet ya 6 poin lebih banyak dari Kane. Oke. Nih Zo, gue baru lihat ini pertimbangan aja ya, pertimbangan nih. Sejak game week 18 Son itu nyetak gol berapa? 2. Ya. Game week 18 tuh udah lama banget loh. Game week 18 tuh blank game week pertama banget. Ingat gak? Sebelum double game week yang lu pakai free hit. Sejak 18, Son tuh cuma bikin 2 gol. Kane udah bikin gol 9. Jauh lebih banyak. Jadi kita mikirnya harusnya kalau golnya Kane 9, banyak assist Son dong. Di periode yang sama saat Kane bikin 9 gol, Son bikin assist 4. Jadi nggak sampai setengah golnya Kane itu assist dari Son tuh enggak. Banyak assist dari sumber lain juga. Ini yang bikin gue berani mau triple up si Spurs sih, ada Aurier atau Reguilon, karena gue pikir Son itu banyak banget assist ke Kane di awal musim. Makin di sini tuh gol Kane assistnya bukan dari Son aja. Iya. Dan kalau Son bikin 4 assist, Kane sendiri bikin 2 assist di periode yang sama. Jadi ketinggalan 2 assist, tapi lebih banyak 7 gol. Iya. Penalty taker. Jadi ya itu food for thought aja buat itu. Gue jadi kepikiran loh gara-gara tadi ngobrolin terus ya. Balik ke tim gue kepikiran, how about Greenwood guys? Pendukung MU, Greenwood, is it good? Sebagai pembeda. Karena gue tadi kepikiran juga sih, kalau bukan Maddison, bukan Mount, siapa lagi? Gue langsung kepikiran jadi Greenwood sih. I mean, ya memang long term-nya nggak terlalu banyak dari kayak fixture-nya Leicester atau bahkan West Ham ya. Lebih ke mainnya, minute play-nya. Tapi sekarang kan minute play-nya sudah masuk lebih. Ya kemarin masuknya sub sih. Maksudnya masih pilihan antara Greenwood atau James yang masuk. Gitu. Di depan tuh udah pasti Cavani, Rashford. Jadi kalau 4-3-3 ya satu lagi nih siapa nih? Daniel James atau Greenwood. Ya. Jadi bukan nggak ada kepastian. Cuman kalau misalnya kayak Mount kan ada kepastian main tuh. Maddison juga kalau misalnya memang ini ya ada kepastian mainnya. Ya, well, gua sebenarnya gimana apa?
sebenarnya kalau kita jadi Ole ya, coba bayangin lu jadi Ole ya, pilih antara Daniel James atau Greenwood tuh hal yang gampang nggak sih? Buat gue sih Greenwood kemana-mana pemain ya yang shotnya bagus, akurasinya ada, berpower, kaki kiri kaki kanan nggak ada bedanya. Kalau Bisa based dibilang on paling game yang bagus kita tuh tonton dan lu berharap lu jadi Ole, ya gue pasti milih Greenwood. Cuman kan mungkin lu nggak tahu latihannya gimana, di luar dari itu kayak gimana, taktiknya Ole Greenwood gimana, nggak bisa jadi Ole juga gue. lebih iya. injury prone juga nggak sih? Tapi Gampang injury. tapi daripada lu ngambil Madison, Ton, kalau lu nanya gue mending Madison mending Greenwood. Oke. Well, tadi gue kepikiran juga sih, kalau bukan TA berarti kan ya mungkin gue akan coba one week pan. Nggak one week pan juga sih, karena 34 juga bagus ya. Reguilon atau Aurier kayak pilihan lu oke juga sih. Karena kalau gue punya opsi BB34, it's very good, very tempting fixture ya. Karena lawannya Sheffield. Iya. Kalau Harry Kane 9 gol dan Sonnya 8 assist ke Kane, mungkin gue gak ambil Reguilon atau Aurier. Tapi karena Sonnya cuma 4, 5 lagi dari siapa? Ya gue belum ngecek 5 lagi dari siapa ya. Tapi siapa sih pemain Spurs yang assist kalau nggak itu aja kan? Oke, itu aja sih paling dari gue. Tambahan lah ya. Semoga menginspirasi. Cukup kali? Cukup? Oke. Good luck guys. Semoga Panajo semua nih. Jangan disesali. Saatnya habis-habisin chip. Ya buat informasi, kita wildcard ini tuh first template kita ya. First option kita tuh gini. Ya, jadi ini first option. depannya kalau ada berita atau apa ya pasti. Nanti kita update lah ya. Pasti Kita update, kita post. Update-nya itu kan beberapa jam sebelum deadline. Ya. Twitter kita. Jadi ya. Buat minggu depan ya, kalau masih ada pertanyaan segala macam boleh di YouTube. Kalau ada suggest mungkin. Betul. Mungkin ada yang nggak kepikiran dari kita, karena jujur sih kalau saat kita udah pencet wildcard ini semua bingung sih. Mau masukin siapa? Jangan sampai nanti bilang, waduh dia pernah masuk tuh di draft wildcard gua. Gue yakin draft wildcard lu tuh udah 50 orang tuh udah masuk ke draft wildcard tuh. Ini bakal kejadian di kayaknya tiap kita hidup semua pasti kejadian. Kalau kita yang main, gua sama Tony main, sekarang gua nyalain wildcard. Gue pilih pemain kayak gini, pasti ada nyesalnya. Beda kalau misalnya nanti Evan atau yang wildcard, terus gue sama Tony komen, mending ini, bagusan gini. Saat kita bakal lebih kita komen orang lain kayak lebih terbuka jago, gitu ya pikirannya ya. Saat kita yang ngelakuin sendiri kayak sempit gitu ya. Nah, makanya kita butuh komen kalian. Sok silahkan komen di bawah. Mantap. Di Twitter atau di Instagram, bebas semuanya. Dan yang paling penting tuh like, comment, share, subscribe. Oke, bye-bye guys. See you. Bye-bye.